Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berbakti kembali kepada Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Marilah bersama-sama kita memasuki saat yang teduh, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah pagi ini. Saat teduh mulai. Marilah bersama-sama kita naikkan pujian pembukaan kita dari Hymnos 19 bait yang pertama. Pertolongan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah Tritunggal, Tuhan yang sudah menyatakan dirinya di dalam Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Sesungguhnya Ia berkenan hadir di tengah-tengah kita serta memberkati kita dengan berkat-Nya demikian. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dicurahkan kepada kita di sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Amin. Sabda Tuhan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ayat yang ke-1 sampai dengan yang ketiga demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita sambut sabda Tuhan dengan menaikkan pujian Hymnos 119 bait yang pertama. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudahkah di dalam kehidupan kita selama ini kita mengindahkan akan firman Tuhan di dalam hidup kita? Ataukah justru kita lebih fokus kepada kesenangan kita, kesibukan kita, atau bahkan mungkin masalah kita? Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, firman Tuhan mengingatkan kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Marilah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini bersama-sama kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa yang terkasih atas segala berkat dan kasih setiamu ya Tuhan, atas pimpinan dan pemeliharaanmu terhadap diri kami hingga pada saat ini ya Bapa yang terkasih. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa yang terkasih. Tak lupa juga saat ini Tuhan, kami sungguh mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan ya Bapa yang terkasih, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja Tuhan. Seringkali kami tidak menyadari kami telah mendukakan akan hati-Mu ya Bapa yang terkasih. Seringkali kami lebih fokus kepada kesenangan kami, kepada kesibukan kami, bahkan kepada masalah yang kami hadapi ya Tuhan. Seringkali kami melihat masalah kami lebih besar ya Bapa yang terkasih, namun kami lupa ya Bapa bahwa kuasa-Mu jauh lebih besar dari segala yang kami hadapi di dunia ini ya Tuhan. Saat ini ya Bapa yang terkasih, kembali kami tertunduk di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa yang terkasih. Kami yakin dan percaya ya Bapa yang terkasih, Engkau menerima kami kembali ya Tuhan. Engkau mau membersihkan dan menyucikan hati dan pikiran serta diri kami saat ini. Terima kasih ya Bapa yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Puji Tuhan atas pengampunannya. Marilah kita sambut dengan naikkan pujian Hymnos 23. Kita naikkan bait yang pertama. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kembali kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa yang terkasih. Kami masih menikmati kesempatannya Tuhan, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami saat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terlebih pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh menerima berkat firman-Mu ya Bapa. Mari ya Bapa yang terkasih, berfirmanlah kepada kami saat ini Tuhan. Urapilah hamba-Mu ya Bapa yang terkasih, biarlah firman-Mu boleh berbicara kepada kami saat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga, yang juga sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bersama-sama segenap orang percaya di seluruh dunia ini, biarlah setiap kita boleh senantiasa mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-161 sampai dengan ayatnya yang 168 yang berbunyi demikian. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku gembira atas janji-Mu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Yesus, tentunya pernah merasakan yang namanya jatuh cinta. Seseorang yang sedang merasakan jatuh cinta, pasti akan merasakan yang namanya makan tak kenyang, tidur tak nyenyak, mandi pun tak basah. Ini menurut pengalaman banyak orang Bapak Ibu. Ketika jauh, maka rasa rindu akan mulai menghantui kehidupannya. Meskipun berpisahnya dengan waktu yang tidak begitu lama atau dengan jarak yang tidak begitu jauh. Kalau sudah begini, pasti dia akan galau. Galaunya bukan main. Orang yang sedang jatuh cinta, setiap saat pasti selalu ingin bertemu dengan kekasihnya. Dia ingin melihat wajah kekasihnya, ingin mendengar suara kekasihnya. Kalau boleh, dia ingin lengket terus seperti perangko. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahkan saking cintanya terlalu dalam kepada kekasihnya, ia rela melakukan apa saja demi orang yang ia cintai. Seperti ada beberapa syair lagu yang mengatakan, ku rela mati karenamu. Ya kira-kira seperti inilah rasanya orang yang sedang dilanda oleh cinta. Pada Mazmur 119 ini, pemazmur menulis sebuah ungkapan cintanya dengan lengkap. Di sini pemazmur tidak sedang mengungkapkan rasa cintanya kepada seseorang atau kepada manusia, tetapi di sini pemazmur sedang mengungkapkan rasa cintanya yang begitu besar terhadap firman Tuhan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Pemazmur melukiskan dengan sangat indah rasa cintanya dan apa yang ia peroleh melalui firman Tuhan yang ia cintai. Dalam teks yang kita bacakan ini, dari pengalaman pemazmur atas kecintaannya terhadap firman Tuhan, kita dapat belajar dan melihat seperti apakah orang yang benar-benar mencintai firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang yang mencintai firman Tuhan adalah orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Orang yang mencintai firman Tuhan adalah orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Kita bisa melihat di ayatnya 161 sampai dengan ayatnya yang 163. Ayat 161 berkata, pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu
hatiku gemetar. Saudara yang terkasih, pemazmur ini hidup pada suatu masyarakat yang majemuk. Ketika ia menjalankan tugasnya, ia menghadapi tantangan, yaitu di mana pembesar-pembesar atau pemimpin yang berkuasa pada saat itu menentang dia. Karena pemazmur ini adalah seorang yang jujur kepada Allah, seorang yang takut akan Allah, dan dia sangat kritis sekali jika ada sesuatu hal yang bertentangan dengan kebenaran. Bahkan dia tidak dapat diajak kompromi untuk menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga para pembesar pada saat itu ingin mengejar dia, karena mereka menganggap bahwa dia adalah pengkhianat di antara mereka, musuh dari pemerintahan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita berada dalam posisi pemazmur ini, yang mengetahui bahwa nyawanya sedang terancam, pasti yang akan kita lakukan, kita akan takut, kita akan lari, dan kalau boleh untuk mencari amannya, kita akan kompromi dengan pembesar-pembesar itu. Tetapi sebaliknya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, bagi pemazmur, pengejaran yang mereka lakukan terhadap dia adalah pengejaran yang dilakukan tanpa alasan, karena ia merasa bahwa ia tidak melakukan sesuatu hal untuk menentang dia, untuk menentang mereka. Pemazmur ini hanya melakukan tugasnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pemazmur tidak takut sama sekali dengan ancaman itu, karena pemazmur hanya berharap kepada Tuhan. Ia hanya mengharapkan pertolongan dari Allah. Bahkan kita bisa melihat pernyataannya di ayat ke-161, bahwa ia hanya gemetar atau takut kepada firman Allah. Ini membuktikan bahwa pemazmur lebih memilih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia yang dapat menyebabkan kejatuhan dalam dosa. Dalam ayatnya 162 berkata, "Aku gembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak jarahan." Kita bisa melihat begitu besar kecintaan pemazmur ini terhadap firman Tuhan, sehingga ia hanya takut kepada Allah. Karena ia percaya akan janji-janji Tuhan di dalam kehidupannya. Ia percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia di dalam keadaan apapun. Dia percaya bahwa Tuhan akan menjaga dia, dan Tuhan sendiri yang akan memberikan kehidupan yang sesungguhnya kepadanya. Ketika ia percaya dan mendapatkan janji Tuhan ini di dalam kehidupannya, maka pemazmur ini sendiri mengalami sukacita yang besar di dalam hidupnya. Dan bukan hanya itu, Bapak Ibu, di dalam ayatnya yang 163, karena pemazmur ini sangat mencintai akan firman Tuhan, ia hanya takut kepada Allah, maka ia membenci yang namanya dusta. Ia merasa jijik dengan kebohongan, sehingga pada saat itu dia tidak mau kompromi dengan pembesar-pembesar. Bagi pemazmur, ia akan mengatakan iya kalau itu benar dan tidak kalau itu salah. Di dalam kehidupan pemazmur, dia tidak mau melupakan akan kebenaran firman Tuhan hanya untuk mendapatkan kedudukan semata, untuk mendapatkan kesenangan, untuk mendapatkan kekuasaan yang sementara. Pemazmur menghindari diri dari pencobaan itu, dan ia memusatkan pikirannya, perasaannya, dan kehendaknya hanya kepada firman Tuhan saja yang terbukti adil dan benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada zaman sekarang ini ternyata kita juga menghadapi tantangan seperti apa yang dialami oleh pemazmur pada saat itu. Di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, seringkali kita diperhadapkan pada satu pilihan. Apakah kita lebih memilih takut kepada manusia atau takut kepada Allah? Namun kenyataannya, pada saat ini banyak orang Kristen yang mengaku percaya kepada Kristus, yang mengaku benar-benar mencintai firman Tuhan, tetapi sebenarnya di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, ia kompromi dengan ketidakbenaran, ia kompromi dengan kejahatan. Hanya untuk mendapatkan kedudukan semata, hanya untuk mendapatkan kesenangan, harta, kekayaan, ia rela menjual kebenaran untuk ketidakbenaran. Ketika ada seseorang yang melakukan kejahatan atau ketidakbenaran, kita malah tidak berani untuk menyatakan kebenaran itu. Apalagi jikalau yang melakukan kejahatan itu adalah seorang yang memiliki kuasa, misalnya seperti bos kita, pemimpin kita, maka kita tidak akan berani untuk menentang dia,
Walaupun kita tahu apa yang dilakukannya itu adalah salah. Ketika kita berada dalam posisi ini, banyak orang Kristen yang lebih memilih takut kepada murka manusia daripada takut kepada murka Allah. Karena kenapa? Kita berpikir bahwa kalau saya menentang bos saya, pasti saya akan disingkirkan. Pasti saya akan dipecat dan saya tidak akan mendapatkan apa-apa dari pekerjaan saya. Lebih baik saya kompromi dengan apa yang dia lakukan dan saya mendapatkan keuntungan dari pekerjaan saya. Kalau soal murka Allah, nanti dulu ya untuk dipikirkan, kan Tuhan Maha Pengampun. Saudara yang terkasih, ini adalah pikiran yang sangat salah, pemahaman yang sangat salah. Orang yang benar-benar mencintai firman Tuhan, ia akan lebih memilih takut kepada Allah. Ia lebih memilih, lebih baik mendapatkan murka manusia daripada mendapatkan murka Allah di dalam kehidupannya. Sehingga di dalam kehidupannya, ia membenci yang namanya kejahatan. Dia tidak mau kompromi dengan kejahatan tersebut. Dan ia akan menjadi orang yang membenci kebohongan. Dan di dalam kehidupannya, ia akan mengatakan iya kalau iya dan tidak kalau tidak. Sama seperti apa yang dilakukan oleh pemazmur. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita jangan takut untuk menyatakan kebenaran. Karena Tuhan telah berjanji bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan umatnya yang takut akan Dia. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Dia akan membela kita. Dan Tuhan akan menjaga kehidupan orang yang benar-benar hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ketika kita mendapatkan janji Tuhan, ketika kita percaya akan janji Tuhan, maka percayalah bahwa kita akan mendapatkan sukacita yang besar di dalam Tuhan. Poin yang kedua, orang yang benar-benar mencintai akan kebenaran firman Tuhan adalah orang yang senantiasa membangun relasinya dengan Tuhan. Kita bisa melihat di ayat 164 dan ayatnya yang 165. Ayat 164 berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Hidup pemazmur ini hanya tertuju kepada Allah. Karena ia sangat begitu mencintai firman Tuhan. Sehingga ia senantiasa membangun hubungannya, membangun relasinya dengan Tuhan. Dengan memuji Tuhan di dalam hidupnya. Pemazmur berkata bahwa ia memuji-muji Tuhan 7 kali dalam sehari. Lalu bagaimana dengan kita? Pemazmur ini sendiri adalah seorang pemuji Tuhan. Dan ini adalah karakteristik yang tidak pernah lepas dari kehidupan sang pemazmur. Ini merupakan salah satu yang membuat Allah senang dan berkenan kepadanya. Bagi pemazmur, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika ia datang menyembah dan memuji Allah dengan kesungguhan dan ketulusan hatinya, maka ada sesuatu kebahagiaan tersendiri yang terjadi kepadanya. Pemazmur berkata bahwa 7 kali dalam sehari ia memuji Tuhan. Hal ini bukan berarti 7 kali atau 7 jam atau 7 menit dalam sehari pemazmur memuji Tuhan. Tetapi di sini terdapat pengertian yang dalam yang dapat kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. 7 adalah angka yang sempurna menurut orang Israel. Berarti di sini pemazmur memuji Tuhan dengan sangat sempurna. Artinya, pemazmur di sini tidak hanya datang memuji Tuhan, tidak hanya datang kepada Tuhan ketika ia dalam keadaan senang, ketika dia dalam keadaan tenang, tetapi di sini pemazmur tetap memuji Tuhan, tetap datang kepada Tuhan di dalam keadaan susah sekalipun. Mengapa? Karena pemazmur ini percaya bahwa orang yang mencintai firman Tuhan, orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, akan mendapatkan rasa aman dan rasa nyaman yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Di ayat yang 165, pemazmur berkata, "Besalah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka." Orang yang mencintai firman Tuhan, orang yang senantiasa
membangun hubungannya dengan Tuhan, akan mendapatkan ketentraman di dalam hidupnya. Tidak ada alasan baginya untuk tersandung. Artinya, firman Tuhan Allah sendirilah yang menuntun kehidupannya di jalan yang benar. Dan ketentraman yang dia dapatkan adalah dari perenungannya melalui firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jika pemazmur di dalam kesesakan sekalipun, ia tetap memuji Tuhan, ia tetap datang kepada Tuhan. Lalu, bagaimana dengan kita pada saat ini sebagai orang percaya yang sedang diperhadapkan pada situasi kondisi pandemi COVID-19 yang menghimpit kehidupan kita, yang menghimpit kerohanian dan yang menghimpit perekonomian kita dan lain sebagainya? Apakah kita masih tetap mau memuji Tuhan? Apakah kita masih mau tetap mencintai akan firman Tuhan? Ketika hidup kita senantiasa datang memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang sekalipun, percayalah bahwa apa yang akan kita alami dalam keadaan apapun yang kita alami, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan sendiri yang akan menuntun kita apa yang seharusnya kita lakukan pada kehidupan kita. Poin yang ketiga, Bapak Ibu, orang yang benar-benar mencintai firman Tuhan adalah orang yang hidupnya berpusat kepada Allah. Kita bisa melihat di ayatnya 166 sampai dengan ayatnya yang 168 yang berbunyi demikian. Aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintahmu. Aku berpegang pada peringatan-peringatanmu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titahmu dan peringatan-peringatanmu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu. Saudara yang terkasih, pemazmur ini adalah seorang yang mencintai firman Tuhan, sehingga ia takut kepada Allah, ia senantiasa menjalin hubungannya dengan Tuhan, dan dia juga hidup berpusat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di sini agar kehidupan pemazmur berpusat kepada Allah, dia menanti-nantikan keselamatan yang daripada Allah. Karena ia percaya bahwa orang yang benar-benar mencintai firman Tuhan memiliki kepastian keselamatan dari Allah di dalam hidupnya. Dia akan memegang teguh imannya kepada Tuhan dan berpegang kepada Tuhan. Dan agar pemazmur ini hidupnya terus berpusat kepada Tuhan, ia senantiasa berpegang kepada peringatan-peringatan Tuhan, dan dia juga amat mencintai peringatan-peringatan itu. Dan pemazmur ini terbuka terhadap firman Tuhan. Ia mau bahwa hidupnya terus dikoreksi oleh firman Tuhan. Coba bayangkan orang yang membenci peringatan, misalnya dalam aturan lalu lintas. Dia tidak menghiraukan peringatan itu. Dia berkendaraan sesuka hatinya saja. Maka pasti di dalam perjalanannya dia akan kecelakaan ketika ia menerobos lampu merah. Tetapi sebaliknya, ketika orang-orang yang menghiraukan akan peringatan itu, maka di dalam perjalanannya ia akan selamat. Demikian juga di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus. Ketika hidup kita berpusat kepada Allah dengan memegang teguh iman kita kepada Kristus dan mencintai akan peringatan-peringatannya di dalam kehidupan kita, maka kita pun akan selamat. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan ini kita dapat belajar. Marilah kita sungguh-sungguh mencintai akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita merenungkan firman Tuhan baik siang maupun malam, karena hanya firman Tuhan yang mampu menuntun kehidupan kita ke jalan yang terang. Sebagaimana
Dikatakan dalam Mazmur ayat 100, pasal 119 ayat yang 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar dan yang telah kami renungkan pada saat ini. Kiranya firman-Mu ini Tuhan benar-benar menjadi pedoman hidup kami. Engkau mampukan kami Tuhan untuk benar-benar mencintai akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjadi umat-Mu yang takut akan Engkau Tuhan, yang senantiasa menjalin hubungan kepada Engkau Tuhan, dan terlebih hidup kami terus berpusat kepadamu. Terima kasih Tuhan, ini seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada kesempatan pagi hari ini. Marilah kita mengucap syukur atas firman-Nya. Kita naikkan pujian himne 118 bait 1 dan 3. Wartalisan Minggu 26 Juli 2020. Yang pertama, kebaktian Minggu 2 Agustus tetap dilaksanakan secara online melalui WA Grup Gemah. 2. Bible Study hari Selasa 28 Juli pukul 17 dan persekutuan doa hari Kamis 30 Juli pukul 17.30 tetap dilaksanakan secara online. Pokok-pokok doa akan dibagikan melalui WA Grup Gemah. 3. Dalam rangka mewujudkan rasa kepedulian kepada saudara-saudara kita yang saat ini terdampak COVID-19, Bidang Diakonia rindu mengajak jemaat untuk berbagi kasih, baik dalam bentuk dana maupun barang-barang kebutuhan pokok untuk dapat disalurkan kepada jemaat yang membutuhkan. Info selanjutnya akan disampaikan melalui WA Grup Gemah. 4. Bagi jemaat yang ingin menyampaikan persembahan atau perpuluhan, dapat transfer melalui rekening gereja BCA 0111969654 atas nama Juniarti W atau Werdi HK. Bagi jemaat yang tidak sempat mentransfer, bisa disimpan dalam amplop dan dimasukkan ke kantong persembahan gereja pada saat peribadatan sudah normal. Selanjutnya, ucapan terima kasih. Hamba Tuhan, Majelis dan Jemaat Gereja Eleos Malang mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari kita, mahasiswa-mahasiswi STT Salem yang telah melaksanakan praktek lapangan dan weekend di Gereja Eleos Malang. Dan pada bulan Juli ini, masa pelayanan mereka telah berakhir. Adapun mereka antara lain yang pertama, Saudari Arneti Maduwu sebagai mahasiswa lapangan, yang kedua Saudara Nobert Oimo Lala, mahasiswa weekend. Yang ketiga, Saudari Nofirman Watigea, mahasiswa weekend. Dan yang keempat, Saudari Aman Triwati Harefa, mahasiswa weekend. Semoga Tuhan selalu memakai setiap pelayanan saudara untuk mewartakan Injil keselamatan dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Sekian Wartalisan, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bapak Ibu dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai warta gembala, ya pertama-tama dulu untuk
ibadah kita memang masih kita online sehubungan dengan situasi yang masih belum memungkinkan, dan untuk berita selanjutnya akan tetap disampaikan melalui grup kapan kita akan memulai ibadah offline. Yang kedua, kita juga bersyukur karena mahasiswa STT Salem telah melayani Tuhan di gereja Eleos Malang. Ya, adapun mereka tadi sudah disebutkan, yaitu Saudari Arneti, yaitu mahasiswa lapangan, Saudara Norbert, Saudari Novir, dan juga Saudari Ama, yaitu mahasiswa weekend, di mana pada akhir bulan Juli ini mereka telah mengakhiri masa pelayanan mereka. Dan sebagai rasa terima kasih kita, maka saat ini kita akan menyampaikan kenang-kenangan untuk keempat saudara-saudari kita itu. Ya, saya persilakan majelis dan juga Saudari Aneti untuk datang ke depan. Sedangkan yang lainnya masih belum memungkinkan untuk bisa hadir di gereja Bapak Ibu dan Saudara. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan memberkati. Ada penyerahan tanda kenang-kenangan dari gereja yang diwakili oleh majelis, yaitu Ibu Irma untuk Saudari Arneti, mewakili teman-temannya yang lain juga. Mari kita bertepuk tangan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada majelis, hamba Tuhan, dan jemaat di Gereja Eleos Malang yang telah menerima kami untuk pelayanan 1 tahun di tempat ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan kami selama pelayanan di tempat ini, kami mohon maaf. Dan kami meminta dukungan doa dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari supaya Tuhan juga memberkati pelayanan kami yang selanjutnya. Dan kami juga akan mendoakan Bapak Ibu di tempat ini supaya Tuhan senantiasa melindungi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita masuk doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa yang terkasih. Engkau telah pimpin ibadah ini ya Bapa dari awal hingga akhirnya. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu ya Bapa, yang boleh kembali mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami hidup sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang terkasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu, Saudari Arneti, yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami Tuhan. Berkatilah ya Bapa yang terkasih, kami yang telah mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa yang terkasih. Terima kasih ya Bapa yang terkasih, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur ya Bapa yang terkasih untuk setiap jemaat-Mu yang boleh beribadah bersama-sama pada kesempatan ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu satu persatu ya Bapa yang terkasih, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Berkati gereja ini ya Bapa yang terkasih. Biarlah gereja yang boleh ada karena kemurahan-Mu ini Tuhan, boleh bertumbuh dan berkembang untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa yang terkasih. Kami serahkan ya Bapa gereja ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu dan tangan pengasihan-Mu saja. Kau berkati jemaat-Mu baik sekolah minggu, pemuda remaja, juga jemaat dewasa dan lansia ya Tuhan. Dan terlebih juga hamba-hamba Tuhan yang boleh Tuhan tempatkan di tempat ini Bapa yang terkasih. Juga para majelis, para pengurus di setiap komisi bidang departemen yang ada ya Tuhan. Kamu serahkan semua di dalam tangan kuasa-Mu dan tangan pengasihan-Mu saja Bapa yang terkasih. Tak lupa juga kami mengucap syukur ya Bapa untuk Saudari Arneti yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi ini Tuhan. Berkati Saudari Arneti senantiasa ya Bapa di dalam pelayanan-pelayanan yang selanjutnya Tuhan, di dalam segala perencanaan kehidupannya ya Tuhan. Kau tahu ya Bapa yang terkasih, anakmu telah menyerahkan kehidupannya ya Bapa untuk melayani Engkau. Biarlah Tuhan senantiasa beserta dengannya ya Bapa yang terkasih, kemanapun Tuhan mengirim beliau untuk melayani. Terima kasih ya Bapa yang terkasih. Selanjutnya juga kami serahkan ya Bapa sinode kami ya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu dan tangan pengasihan-Mu saja. Engkau berkati sinode gereja Eleos Indonesia beserta setiap gereja yang ada di bawahnya ya Tuhan, juga Yayasan Eleos dan Yayasan STT Salem, juga setiap hamba Tuhan yang boleh Tuhan tempatkan di sinode ini ya Bapa yang terkasih.
Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan mengetahui segala pergumulan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa yang terkasih, Engkau berkati sinode ini ya Bapa yang terkasih. Senantiasa ya Tuhan, di dalam setiap pelayanan kami ya Bapa yang terkasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan segenap diri kami masing-masing saat ini Tuhan. Di saat kami memasuki minggu yang baru ini ya Bapa yang terkasih, Kamu serahkan setiap langkah kami ke dalam tangan kuasa-Mu dan tangan pengasihan-Mu. Tak lupa juga kami berdoa ya Bapa yang terkasih untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Dalam pergumulan besar negara ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa turut campur tangan. Kami serahkan para pemerintah ya Tuhan. Kami serahkan pemimpin bangsa kami, baik presiden dan wakil presiden, juga para menteri dan setiap jajaran pemerintahan ya Bapa, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah ya Tuhan. Kami serahkan ya Bapa segala pergumulan kami, segala perencanaan kami, segala usaha dan upaya kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu dan tangan pengasihan-Mu saja. Kami yakin dan percaya Tuhan, di saat kami mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti menolong dan menyertai kami senantiasa. Terima kasih ya Bapa yang terkasih. Kami naikkan doa yang jauh daripada sempurna ini Bapa, di dalam satu nama yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Marilah kembali kita naikkan pujian kita. Kita naikkan Hymnus 241 bait yang pertama. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita pulang dengan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita jalani kehidupan di minggu yang baru yang Tuhan percayakan kepada kita, dengan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian Hymnus 205 bait yang pertama. Ibadah kita telah selesai pada hari ini.
Marilah kita masuki saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.